Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Herlina Nukaroma dengan NPM 2042402224. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah Telaah Kurikulum, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan dan perbedaan yang dimulai dari kurikulum 1947 sampai kurikulum merdeka atau kurikulum nasional. Selamat menyaksikan guys. Yang pertama kali yang perlu kita bahas itu pengertian kurikulum. Apa sih kurikulum itu? Kurikulum merupakan seperangkap rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, kurikulum dalam pendidikan adalah elemen krusial yang membentuk dasar pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai. Kurikulum menjadi acuan bagi guru dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran agar kegiatan pendidikan berjalan secara terarah dan sistematis. Di Indonesia telah tercatat bahwa terdapat 11 kurikulum yang berada. Nah, untuk yang pertama yaitu Rencana Pelajaran 1947. Rencana Pelajaran 1947 merupakan kurikulum pertama di Indonesia setelah merdeka. Perubahan utamanya adalah mengganti sistem pendidikan kolonial Belanda menjadi sistem pendidikan nasional yang berlandaskan Pancasila dan semangat kebangsaan. Pendidikan tidak lagi berorientasi pada kepentingan penjajahan, tetapi pada pembentukan identitas bangsa Indonesia. Perbedaan Rencana Pelajaran 1947 dengan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Yang pertama yaitu belum memiliki tujuan pembelajaran yang terperinci. Yang kedua, penekanan pada pembentukan karakter dan nasionalisme bukan pada kompetensi atau keterampilan khusus. Yang ketiga, struktur masih sederhana, belum berbasis kompetensi atau pendekatan ilmiah seperti kurikulum modern. Yang keempat yaitu ada penilaian berfokus pada hasil akhir, belum menilai proses belajar siswa. Dan selanjutnya itu kita akan membahas tentang Rencana Pelajaran Terurai 1952. Rencana Pelajaran Terurai 1952 merupakan penyempurnaan dari Rencana Pelajaran 1947. Perubahan utamanya adalah membuat sistem pembelajaran menjadi lebih terperinci dan sistematis. Setiap mata pelajaran sudah memiliki uraian tujuan dan isi yang lebih jelas sehingga guru memiliki pedoman mengajar yang lebih terarah. Perbedaan Rencana Pelajaran Terurai 1952 dengan Rencana Pelajaran 1947. Yang pertama, materi pelajaran sudah diuraikan lebih rinci dan sistematis. Yang kedua, tujuan pembelajaran lebih jelas pada setiap mata pelajaran. Yang ketiga, guru memiliki pedoman mengajar yang lebih terstruktur. Yang keempat yaitu hubungan materi dengan kehidupan nyata lebih ditekankan. Untuk kurikulum yang ketiga, yaitu terdapat kurikulum 1964. Kurikulum 1964 lahir pada masa Orde Lama sebagai penyempurnaan dari Rencana Pelajaran Terurai 1952. Perubahan utamanya adalah penekanan pada pengembangan seluruh potensi siswa melalui konsep Pancawardana, yaitu pengembangan cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Kurikulum ini tidak hanya menekankan pengetahuan tetapi juga aspek kreativitas dan keterampilan. Perbedaan kurikulum 1964 dengan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Yang pertama, menggunakan konsep Pancawardana sebagai dasar pengelompokan pelajaran. Yang kedua yaitu tidak hanya menekankan isi materi, tetapi juga pengembangan kreativitas dan keterampilan. Yang ketiga, lebih memperhatikan keseimbangan antara aspek intelektual dan non-intelektual. Dan untuk yang terakhir, struktur mata pelajaran mulai dikelompokkan berdasarkan fungsi perkembangan siswa.
Untuk kurikulum yang keempat, yaitu ada kurikulum 1968. Kurikulum 1968 lahir pada awal masa Orde Baru sebagai pengganti kurikulum 1964. Perubahan utamanya adalah mengganti konsep Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila dan penekanan pada stabilitas nasional. Pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia yang berjiwa Pancasila, berpengetahuan dasar, dan memiliki kecakapan hidup sederhana. Perbedaan kurikulum 1968 dengan kurikulum 1964. Yang pertama, menghapus konsep Pancawardhana dan menggantinya dengan pembinaan jiwa Pancasila. Yang kedua, lebih menekankan stabilitas nasional dan pembentukan manusia pembangunan. Yang ketiga, struktur pelajaran lebih sederhana dan terarah pada dasar-dasar akademik. Dan yang keempat yaitu fokus lebih kuat pada pendidikan moral dan kewarganegaraan. Untuk kurikulum yang kelima, yaitu ada kurikulum 1975. Kurikulum 1975 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1968. Perubahan utamanya dipengaruhi oleh perkembangan ilmu manajemen dan teknologi pendidikan. Kurikulum ini menekankan pendekatannya sistematis dan terencana melalui perumusan tujuan pembelajaran yang jelas dan terstruktur. Adapun perbedaan kurikulum 1975 dengan kurikulum 1968. Yang pertama, menggunakan pendekatan berbasis tujuan yang terukur. Yang kedua, yaitu ada guru wajib membuat perencanaan tertulis secara rinci. Yang ketiga, lebih sistematis dan administratif dalam perencanaan pembelajaran. Yang keempat, itu ada penilaian lebih diarahkan pada pencapaian tujuan pembelajaran. Kurikulum yang keenam yaitu terdapat kurikulum 1984. Kurikulum 1984 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975. Perubahan utamanya muncul karena kurikulum 1975 dianggap terlalu administratif dan berpusat pada guru. Oleh karena itu, kurikulum 1984 memperkenalkan pendekatan CBSA atau cara belajar siswa aktif yang menekankan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Perbedaan kurikulum 1984 dengan kurikulum 1975 yaitu terdapat memperkenalkan konsep CBSA. Yang kedua, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar. Yang ketiga, berubah dari pendekatan tujuan yang sangat administratif menjadi pendekatan proses belajar. Dan yang terakhir, penekanan lebih pada pemahaman konsep dan partisipasi siswa. Untuk kurikulum yang ketujuh, yaitu ada kurikulum 1994. Kurikulum 1994 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1984. Perubahan ini dilakukan untuk menyeimbangkan antara pendekatan tujuan seperti pada kurikulum 1975 dan pendekatan proses atau CBSA pada kurikulum 1984. Pemerintah ingin membuat sistem yang lebih terstruktur tetapi tetap memberi ruang pada keaktifan siswa. Sedangkan untuk perbedaan kurikulum 1994 dengan kurikulum 1984 yaitu yang pertama adanya materi pelajaran lebih padat dan terperinci. Yang kedua, lebih menekankan penguasaan materi dibanding praktik CBSA. Yang ketiga, menggunakan sistem caturwulan atau 1 tahun ajaran dibagi menjadi 3 yang berlangsung selama 4 bulan. Dan yang terakhir, mulai memasukkan muatan lokal sebagai bagian kurikulum. Pada kurikulum yang ke-8 terdapat kurikulum berbasis kompetensi 2004. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK 2004 ini menggantikan kurikulum 1994 yang dianggap terlalu padat materi dan lebih berorientasi pada isi. Perubahan utamanya adalah penggeseran dari berbasis materi menjadi berbasis kompetensi. Artinya, yang diambil bukan hanya apa yang dipelajari, tetapi kemampuan yang dapat ditunjukkan siswa setelah belajar.
Sedangkan untuk perbedaan kurikulum berbasis kompetensi 2004 dengan kurikulum 1994, yaitu yang pertama berorientasi pada kompetensi bukan pada kepadatan materi. Yang kedua, pembelajaran lebih kontekstual dan berpusat pada siswa. Yang ketiga, penilaian menekankan kemampuan siswa dalam praktik, bukan hanya yang tertulis. Yang terakhir yaitu yang keempat, struktur kurikulum lebih fleksibel dibanding sebelumnya. Dan untuk kurikulum yang ke-9, yaitu terdapat kurikulum tingkat satuan pendidikan 2006 yang disingkat menjadi KTSP. KTSP 2006 ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi atau KBK 2004. Perubahan utamanya adalah pemberian kewenangan kepada sekolah untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi, potensi, dan kebutuhan peserta didik di masing-masing daerah, tetap mengacu pada standar nasional pendidikan. Adapun perbedaan antara KTSP 2006 dengan KBK 2004. Yang pertama yaitu sekolah lebih mandiri dalam menyusun kurikulum. Yang kedua, silabus dikembangkan oleh sekolah bukan sepenuhnya dari pusat. Yang ketiga, tetap berbasis kompetensi tetapi pelaksanaannya lebih desentralisasi. Yang keempat, lebih fleksibel menyesuaikan kebutuhan daerah. Untuk kurikulum yang ke-10, terdapat kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum 2013 dikembangkan sebagai penyempurnaan dari KTSP 2006. Perubahan ini dilakukan karena KTSP dinilai belum sepenuhnya menekankan pendidikan karakter dan keseimbangan antara sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Kurikulum 2013 hadir untuk menjawab tantangan global dan kebutuhan kompetensi abad ke-21. Adapun perbedaan dari kurikulum K13 dengan KTSP 2006. Yang pertama itu adanya lebih menekankan pendidikan karakter. Dan yang kedua, menggunakan pendekatan saintifik secara sistematis. Yang ketiga, penilaian lebih kompleks dan menyeluruh, yaitu dari sikap, pengetahuan, dan kompetensi. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran tematik integratif pada jenjang SD. Dan untuk kurikulum terakhir, yang ke-11, kurikulum merdeka atau kurikulum nasional yang sedang digunakan pada saat ini. Kurikulum merdeka hadir sebagai penyempurnaan dari kurikulum 2013 terutama setelah masa pandemi COVID-19. Kurikulum merdeka sebelumnya dikenal dengan nama kurikulum prototype. Perubahan ini dilakukan karena dibutuhkan kurikulum yang lebih sederhana, fleksibel, dan mampu menyesuaikan kebutuhan belajar siswa. Kurikulum ini menekankan kebebasan belajar serta pemulihan pembelajaran atau learning recovery. Adapun perbedaan kurikulum merdeka atau kurikulum nasional dengan kurikulum 2013, yaitu materi lebih ringkas dan fokus pada kompetensi esensial, tidak lagi menggunakan KI dan KD, tetapi capaian pembelajaran atau CP. Pembelajaran berbasis proyek menjadi bagian penting dari kurikulum. Struktur berbasis fase bukan per kelas. Guru memiliki fleksibilitas lebih besar dalam merancang pembelajaran. Baik, itu tadi merupakan penjelasan dari perubahan dan perbedaan kurikulum 1947 sampai kurikulum merdeka saat ini. Nah, kesimpulan yang dapat ditarik yaitu perubahan kurikulum tersebut menunjukkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia terus berkembang dan menyesuaikan dengan kebutuhan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, serta tuntutan dunia pendidikan agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan mampu membentuk peserta didik yang berpengetahuan, berkarakter, dan memiliki keterampilan. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. See you.